Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Cintia Prawita, NIM 21231113. Saya di sini dari Prodi Pendidikan IPA, kelas IPA B 2021. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan praktikum yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Nah, yang pertama itu adalah tujuan percobaan. Yang pertama, memahami konsep hukum kekekalan energi mekanik. Yang kedua, mengidentifikasi energi kinetik dan energi potensial yang persamaan energi mekanik. Yang ketiga, merumuskan persamaan matematis hukum kekekalan energi mekanik. Yang keempat, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan hukum kekekalan energi mekanik. Dan yang kedua itu adalah kompetensi. Mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah, usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, konsep energi, usaha atau kerja, dan hukum kekekalan energi serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti serta ketidakpastiannya. Nah, yang ketiga, kita akan masuk pada teori dasar. Jika gaya konservatif adalah satu-satunya gaya yang melakukan usaha pada benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan pengurangan energi potensial sistem dan juga sama dengan menambah energi kinetik sistem benda. Setiap sebuah gaya disebut konservatif jika usaha total yang dilakukannya pada sebuah benda adalah nol. Nah, di sini adalah W total sama dengan integral F kali ds sama dengan min EP sama dengan plus EK. Itu merupakan persamaan pertama. Jadi EK tambah delta EP sama dengan 0, yaitu merupakan persamaan kedua. Jumlah energi kinetik dan energi potensial merupakan energi mekanik, yaitu merupakan delta EM sama dengan delta EK ditambah delta EP, merupakan persamaan yang ketiga. Sehingga delta EM sama dengan 0, EM2 dikurang EM1 sama dengan 0. Karena tidak mengalami perubahan, maka energi mekanik total selama benda bergerak adalah tetap, yaitu EM1 sama dengan EM2 yang merupakan persamaan keempat. Dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik, yaitu menyatakan bahwa jika pada suatu sistem bekerja gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap ataupun kekal. Nah, kita masuk pada praktikumnya. Yang pertama itu kita bisa masuk pada aplikasi PET tersebut. Yang kedua, setelah masuk yaitu klik bagan batang, kisi-kisi dan kejauhan yang terdapat di pojok atas kanan. Yang ketiga, tempatkan pemain skateboard pada posisi bagian paling atas dari lintasan. Dan yang keempat, klik tombol play. Yang kelima, ketika skateboard berada pada posisi paling bawah, klik tombol stop. Dan yang keenam, lihat bagan batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 1-3 pada pengamatan. Yang ketujuh, klik tombol play. Yang kedelapan, ketika skateboard berada pada posisi paling atas, klik tombol stop. Nah, yang kesembilan, pada bagan batang dan kejauhan yang terjadi, jawablah pertanyaan nomor 4-6 pada data pengamatan. Yang ke-10, klik tombol play. Dan yang ke-11, klik skateboard berada pada posisi tengah di tombol stop. Dan yang ke-12, lihat bagan batang dan kelajuan yang terjadi, jawablah pertanyaan dari nomor 7 pada bagian pengamatan. Dan yang ke-13, ulangi langkah-langkah di atas untuk lintasan skateboard yang lebih ekstrem seperti pada gambar berikut. Nah, kita masuk pada hasil data pengamatan yang telah saya lakukan. Yang pertama, apa yang terjadi dengan total energi ketika skateboard berada di posisi yang paling bawah? Jawaban yang saya berikan adalah total energi tidak berubah, total energi tetap ataupun penuh. Yang kedua, bagaimana energi kinetik ketika skateboard berada di posisi paling bawah? Jawaban yang saya berikan adalah yang terjadi pada bagian bagan energi kinetik bernilai maksimum atau energi kinetik penuh, karena energi kinetik sama dengan nilai total energi ketika posisi paling bawah. Yang ketiga, bagaimana energi potensial ketika skateboard berada pada posisi paling bawah? Jawaban yang saya berikan adalah yang terjadi adalah nilai energi potensial sama dengan 0. Yang keempat, apa yang terjadi dengan total energi ketika skateboard berada pada posisi paling atas? Yang jawaban yang saya berikan adalah yang terjadi adalah nilai total energi tidak berubah dan total energi tetap
penuh karena nilai total energi sama dengan energi potensial ketika berada di posisi paling atas. Yang kelima, bagaimana energi kinetik ketika skateboard berada di pada posisi paling atas? Jawaban yang saya berikan adalah yang terjadi adalah nilai energi kinetik sama dengan 0. Dan yang keenam, bagaimana energi potensial ketika skateboard berada di posisi paling atas? Yang terjadi adalah nilai potensial bernilai maksimum atau energi potensial bernilai penuh pada bagan, karena nilai energi potensial sama dengan nilai total energi ketika berada di posisi paling atas. Dan yang ketujuh, kemanakah hilangnya energi potensial ketika skateboard berada pada posisi tersebut? Jawaban yang saya berikan adalah energi potensial hilang karena perubahan energi antara energi potensial ke energi kinetik. Karena pada posisi tersebut memperlihatkan skateboard melaju dari posisi paling atas ke posisi paling bawah dan berhenti di tengah-tengah sehingga energi potensial hilang dan energi kinetik muncul. Artinya, energi kinetik akan penuh dipengaruhi oleh kecepatan skateboard dari atas ke bawah ketika melaju. Nah, yang selanjutnya adalah pengolahan data. Yang pertama, jika energi potensial ketika posisi paling atas dinotasikan dengan EP1 dan energi kinetik dinotasikan dengan EK1, bagaimana formulasi energi total skateboard berada di posisi paling atas? Jawaban dari saya adalah EM1 sama dengan EK1 ditambah EP1 sama dengan tetap. Nah, yang kedua, jika energi potensial ketika posisi paling atas dinotasikan dengan EP2 dan energi kinetik dinotasikan dengan EK2, bagaimana formulasi energi total skateboard berada di posisi paling atas? Jawaban saya adalah EM2 sama dengan EK2 ditambah EP2 sama dengan tetap. Nah, yang ketiga, manakah total ketika skateboard berada di posisi paling atas dan posisi paling bawah? Jawaban yang saya berikan adalah sama, karena total energi akan sama nilainya dengan energi potensial maupun energi kinetik ketika bernilai maksimum atau penuh. Artinya, baik di posisi bawah sama dengan nilai maksimum energi kinetik maupun di posisi paling atas sama dengan nilai maksimum di energi potensial. Nilainya tidak berubah. Nah, yang selanjutnya adalah soal nomor 4. Jika total energi total dinotasikan dengan energi mekanik EM, formulasikan total energi antara skateboard yang berada di posisi paling atas dan bawah. Jawaban yang saya berikan adalah EM sama dengan EP ditambah EK, EM1 sama dengan EM2. Artinya, EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, selanjutnya kita masuk pada tugas akhir. Jelaskan menurut pemahaman Ananda konsep hukum kekekalan energi mekanik. Jawaban saya adalah, menurut saya kekekalan energi artinya tidak berubah. Jadi hukum kekekalan energi mekanik itu hukum yang dinyatakan energi yang kekal dan tidak dapat berubah besarnya sepanjang waktu, dan memiliki nilai yang akan sama baik sebelum maupun sesudah sesuatu terjadi di setiap titik sepanjang gerak benda, yang didefinisikan sebagai penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Yang kedua, kemukakan pendapatmu tentang hubungan antara usaha dan energi kinetik benda. Jawabannya adalah, hubungannya adalah ketika sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Yang ketiga, kemukakan pendapatmu tentang hubungan antara usaha dan energi potensial. Jawabannya adalah, hubungannya adalah ketika sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan ketika diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan oleh sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Yang keempat, rumus persamaan matematis ke hukum kekekalan mekanik adalah EM1 sama dengan EM2, EK1 sama dengan EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2 sama dengan setengah dikali MV1 pangkat 2 ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 pangkat 2 ditambah MGH2. Yang kelima, buatlah kesimpulan terkait dengan tujuan praktikum. Hukum kekekalan energi mekanik adalah hukum yang menyatakan energi yang kekal dan tidak dapat berubah besarnya sepanjang waktu dan memiliki nilai yang sama di setiap titik panjang gerak benda. Energi mekanik merupakan penjumlahan energi kinetik dan energi potensial yang dirumuskan EM sama dengan EK tambah EP sehingga menghasilkan persamaan matematis hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 ditambah EM2, EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2,
ya sama dengan setengah MV1 pangkat 2 ditambah MGH1 sama dengan setengah kali MV2 pangkat 2 ditambah MGH2. Kemudian dari hasil percobaan mendapatkan penjelasan bahwa energi kinetik akan bernilai maksimum atau penuh ketika berada di posisi bawah dan energi potensial akan bernilai maksimum atau penuh ketika berada di posisi paling atas. Dengan total energi akan tetap bernilai penuh dan tidak berubah-ubah. Nah, yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan laporan praktikum saya yaitu momentum linear. Yang pertama itu tujuannya, yang pertama memahami perilaku gerak sebuah benda yang mengalami tumbukan. Yang kedua membandingkan momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Yang ketiga membandingkan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Yang kedua itu kompetensi, mahasiswa mampu memahami gerak dua benda yang mengalami tumbukan dan membandingkan momentum dan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan dan mengolah data hasil pengukuran. Nah, teori dasarnya yaitu momentum didefinisikan sebagai perkalian massa benda dengan kecepatannya. Momentum dapat dinyatakan sebagai ukuran kesulitan mengubah kecenderungan gerak benda. Secara matematis, momentum linear dirumuskan yaitu P sama dengan M kali V, yaitu merupakan persamaan pertama. Mari kita aplikasikan strategi pemecahan masalah ini dan kita kontekstualisasikan sistem dua partikel dengan terisolasi seperti pada gambar 1. Misalkan massa M1 dan M2 yang bergerak dengan kecepatan V1 dan V2 pada waktu sesaat. Oleh karena itu, sistem terisolasi dan satu-satunya gaya yang bekerja pada satu partikel adalah gaya dari partikel yang satunya, dan kita dapat mengklasifikasikan situasi ini sebagai situasi di mana kita dapat menerapkan hukum Newton. Jika gaya dari partikel 1 bekerja dengan pada partikel 2, maka pasti ada gaya kedua yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan yang dikerjakan oleh dua partikel pada partikel 1. Gaya-gaya ini membentuk pasangan aksi-reaksi berdasarkan hukum Newton 3 sehingga F12 sama dengan min F21. Kita dapat mengkondisikan situasi ini sebagai F21 ditambah F12 sama dengan 0. Maka kita analisis situasi ini dengan menggunakan hukum Newton 2. Selama waktu tertentu, partikel yang bergerak interaksi dalam sistem tersebut akan mengalami percepatan, yaitu M1A1 ditambah M2A2 sama dengan 0 sama dengan M1 dikali dV1 per dt ditambah M2 dV2 per dt sama dengan 0. Maka massa M1 dan M2 konstan. Maka D kali M1V1 ditambah D M2V2 per dt sama dengan 0. Sama dengan D M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 per dt sama dengan 0. Sama dengan D P1 tambah P2 per dt sama dengan 0. Maka dapat dikatakan bahwa momentum sistem kekal. Hal ini disebut dengan hukum kekekalan momentum linear. Nah, kita selanjutnya masuk kepada alat dan bahan, yaitu yang pertama komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua software simulasi collision lab. Yang ketiga yaitu jaringan internet. Nah, selanjutnya itu adalah prosedur kegiatan. Yang A, tahap persiapan, yaitu nyalakan komputer. Yang kedua, pastikan komputer itu memiliki aplikasi Java, Flash, atau Macromedia Flash. Yang ketiga, adalah tempat di mana software aplikasi itu disimpan. Yang ketiga, observasi aplikasinya. Nah, ini adalah bentuk aplikasi pad-nya ketika kita melakukan praktikum. Ada banyak banget bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah menu pendahuluan, yang kedua adalah menu advance, yang ketiga adalah menu kontrol, yang keempat display area, yang kelima tombol reset, yang keenam tombol back, yang ketujuh tombol play, yang kedelapan tombol next, yang kesembilan tombol bola, yang ke-10 hapus bola, yang ke-11 tombol display data, yang ke-12 tampilan data, yang ke-13 waktu, dan ke-14 adalah bola. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada tembungan elastik. Yang pertama, buka aplikasi tersebut. Yang kedua, pilih tombol satu dimensi pada menu roll. Selanjutnya, nonaktifkan centang reflecting border. Yang ketiga, aturlah tingkat elastisitas pada 100%. Yang keempat, tempatkan bola 1 pada posisi 1,0 dan bola 2 yaitu pada posisi 3,0. Amati tumbukan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Silahkan tentukan sebanyak 3 kali selang waktu. Yang keenam,
mencatat kecepatan masing-masing bola sesaat sebelum dan sesudah tumbukan. Yang ketujuh, ulangilah langkah 4-6. Nah, ini adalah hasil yang saya dapatkan ketika saya melakukan percobaan. Pada percobaan pertama, dengan selang waktu 1,88 second, 2,13 second, dan 2,65, maka pada bola 1, saya mendapatkan masanya itu sama-sama 0,5 kg dengan kecepatan 1 meter per sekon dan kecepatan akhir min 1,25 meter per sekon. Sedangkan bola kedua, masanya itu 1,5 kg yang kecepatannya adalah min 0,5 meter dan kecepatan akhirnya adalah 0,25. Nah, pada percobaan kedua, pada selang waktu 1,38 dan 1,67 dan 1,77, saya mendapatkan masanya itu pada bola pertama itu 1 kg dan kecepatannya 1 meter per sekon dan kecepatan akhirnya adalah min 1. Sedangkan bola kedua yaitu masanya 2 kg, kecepatannya min 0,5 dan kecepatan akhirnya adalah 0,5. Nah, pada percobaan ketiga, selang waktunya 1,37, 1,87, dan 1,9, maka masa yang saya peroleh pada bola pertama yaitu 1,5 kg dengan kecepatan awal 1 meter per sekon dan kecepatan akhir min 1 meter per sekon. Sedangkan bola kedua, masa yang saya peroleh adalah 3 kg, kecepatan awal min 0,5 dan kecepatan akhir adalah 0,5. Nah, selanjutnya yaitu tumbukan tak elastik. Yang pertama, bukalah aplikasinya. Yang kedua, pilih tombol satu dimensi pada menu kontrol. Selanjutnya, nonaktifkan centang reflecting border. Yang keempat, atur tingkat elastik pada 0%. Tempatkan bola 1 pada posisi 1,0 dan bola 2 pada posisi 3,0 dan amatilah yang terjadi pada selang waktunya. Nah, yang saya dapat dari praktikum tersebut adalah pada percobaan pertama dengan selang waktu 1,97, 2,42, dan 3,07, pada bola pertama masanya adalah 0,5 dan kecepatan awalnya adalah 1 dan kecepatan akhirnya adalah min 0,13. Sedangkan pada bola kedua masanya ada 1,5 kg, kecepatan awalnya min 0,5 dan kecepatan akhirnya adalah min 0,13. Sedangkan pada percobaan kedua, selang waktunya yaitu 1,52, 2,62, 3,75, masa pada bola pertama yaitu 1,5 dan kecepatan awalnya adalah 1 dan kecepatan akhirnya adalah 0,14. Dan bola kedua, masanya adalah 2 kg, kecepatannya adalah min 0,5 dan kecepatan akhirnya adalah 0,14. Sedangkan pada percobaan ketiga, selang waktunya adalah 2,23, 2,85, dan 3,42. Masa yang diperoleh pada bola pertama adalah 1,5, kecepatan awalnya adalah 1 dan kecepatan akhirnya adalah 0,06. Sedangkan pada bola kedua masanya adalah 2,5, kecepatan awalnya adalah min 0,5 dan kecepatan akhirnya adalah 0,06. Nah, kita masuk pada pengolahan data, yaitu pada tumbukan elastik. Hitung momentum pada tiap bola sebelum dan sesudah tumbukan. Jawaban dari saya adalah pada percobaan pertama, yaitu pada selang waktu 1,8, 2,13, dan 2,65, pada sebelum tumbukan, P1-nya yaitu sama-sama 0,5 P2-nya min 0,75 dan P sistemnya adalah 0,25. Sedangkan sesudah tumbukan, P1 adalah min 0,63, P2 0,38, dan P sistemnya adalah min 0,025 dan rasionya adalah 1. Nah, percobaan kedua selang waktunya adalah 1,38, 1,67, dan 1,77. Pada sebelum tumbukan, P1-nya adalah 0,5, P2-nya adalah min 0,75 dan P sistemnya adalah min 0,25. Sedangkan sesudahnya yang saya peroleh adalah P1-nya min 0,63, P2-nya 0,025,
0,38 dan P sistemnya min 0,25 dan rasionya adalah 1. Sedangkan pada percobaan ketiga waktunya adalah 1,37, 1,87 dan 1,9. Pada sebelum tumbukan P1-nya adalah 0,5, P2-nya adalah min 0,75 dan P sistemnya adalah min 0,25. Sedangkan sesudah tumbukan P1-nya adalah min 0,63 dan P2-nya 0,38 dan P sistemnya adalah min 0,25 dan rasionya adalah 1. Nah, yang selanjutnya itu bandingkan nilai momentum masing-masing bola saat massa kedua bola sama, yaitu dan bagaimanakah nilainya ketika massa benda berbeda, jelaskan hasil yang diperoleh. Jika massa kedua bola sama, maka hasil yang diperoleh adalah kecepatan tiap menit nilainya akan tetap sama dan tidak bertambah, begitu pula dengan momentumnya. Contoh, massa kedua benda adalah 0,5, maka kecepatan awalnya adalah min 1,25 dan 0,25 dan momentumnya adalah 0,63 dan 0,13. Maka pada menit ke 0,67 sekon kecepatannya dan momentumnya masih tetap sama. Nilai ketika massa benda berbeda dan diperoleh adalah tiap menit yang berbeda menghasilkan kecepatan dan momentum awal akan bernilai sama baik pada percobaan 1, 2, dan 3 ketika sesudah tumbukan nilai. Kecepatan dan momentum telah tumbukan nilai pada percobaan 1, 2, dan 3 akan tetap sama selang waktu. Yang ketiga, yaitu bandingkan momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan, apakah hasilnya sesuai pikiran Anda? Jawaban saya adalah hasil dari sistem momentum baik sebelum dan sesudah hasilnya sama, yaitu min 0,25 ketika momentum sistem tumbukan akan bertambah daripada momentum sebelum tumbukan. Soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 4, hitung energi kinetik total, yaitu pada percobaan pertama selang waktunya itu 1,97, 2,42 dan 3,07, maka sebelum tumbukan hasil EK1-nya adalah 0,44, EK2-nya 0,44 dan EK sistemnya adalah 0,88 dan sesudah tumbukan EK1-nya hasilnya adalah 0,44, EK2 0,44 dan EK sistemnya 0,88 dan rasionya adalah 1. Nah, percobaan kedua yaitu selang waktu 1,25, 2,62 dan 3,75. Sebelum tumbukan EK1-nya adalah 1, EK2-nya adalah 1, EK sistemnya adalah 2 dan sesudah tumbukan EK1-nya adalah 0,04 dan EK2-nya 0,04 dan EK sistemnya adalah 0,08 dan rasionya adalah 25. Pada percobaan ketiga selang waktu 2,23, 2,85 dan 3,42 sebelum tumbukan EK1-nya adalah 1,06 dan EK2-nya adalah 1,06 dan EK sistemnya adalah 2,21 dan sesudah tumbukan EK1-nya adalah 0,01 dan EK2-nya adalah 0,01 dan EK sistemnya adalah 0,02 sedangkan rasionya adalah 106. Nah, yang kelima, jelaskan hasil yang diperoleh. Jawaban dari saya adalah hasil yang diperoleh tiap percobaan 1, 2, dan 3, hasil rasionya berbeda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula nilai rasionya. Dan tiap percobaan EK1 dan EK2 atau EK1 dan EK2 bernilai sama. Nah, kita masuk pada tugas akhir. Yang pertama, kemukakan pendapat Anda tentang pengaruh massa benda terhadap momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Jawaban yang saya berikan adalah, bila diketahui P sama dengan M kali V, maka antara massa benda dan momentum benda berbeda. Momentum beban nilainya lurus, berbanding lurus. Artinya, semakin besar massa, maka semakin besar pula momentumnya. Dan semakin kecil massa, maka semakin kecil pula momentumnya. Pada tumbukan lenting sempurna dan lenting sebagian, yang mempengaruhi momentum adalah perubahan kecepatannya. Tapi, pada lenting sempurna, massa benda juga berubah karena benda bertumbukan saling menyatu. Dan soal nomor 2 adalah pengaruh kecepatan awal pada benda terhadap momentum total sebelum dan sesudah tumbukan. Jawaban dari saya adalah, jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum dan tumbukan selalu sama dengan total sistem benda setelah tumbukan. Secara matematis dapat ditulis M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan
M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen, dan kecepatannya hanya berpengaruh kepada tumbukan lenting sempurna saja. Nah, pada kesimpulannya adalah bahwa momentum linear adalah hasil perkalian antara massa dan kecepatan. Menurut hukum kedua Newton, laju perubahan momentum dari sebuah partikel sebanding lurus dengan gaya resultan dan bekerja pada partikel dan gaya arah itu. Apabila dua buah benda bertemu dengan kecepatan relatif, maka benda tersebut akan bertumbukan. Tumbukan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting. Pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik benda tak berkurang atau lebih menjadi energi lain. Pada tumbukan tak lenting, energi kinetik benda sebagian berubah menjadi energi lain, dan juga massa berpengaruh kepada sebelum dan sesudah tumbukan, dan semakin besar massa, maka semakin besar pula momentum yang didapat. Begitu pula sebaliknya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika terdapat salah kata dan kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.